Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah reaksi. Kita nonton, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang Habib ini, seorang ustadz ini. Barusan beberapa saat yang lalu video ini tersebar di beberapa grup WhatsApp. Mungkin ini terkait dengan apa yang di media atau di beberapa kalangan masyarakat ini menjadi suatu pembahasan ya. Sejak pulangnya seorang Habib, yaitu Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi beberapa hari yang lalu. Mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Yep. Rasul menyebutkan ini hadis penting nih. Athbatukum 'ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Kata Rasulullah, manusia umat saya, kalian nanti ketika berjalan di atas jembatan sirat, kan ada yang kepleset tuh. Itu bawahnya neraka jahanam. Ada yang kepleset, ada yang nyemplung, ada yang kena gaetan begitu dari bawah. Tapi ada orang yang sabat, dia subut, dia nggak bisa turun tuh. Apa subut bahasa Indonesianya? Kukuh gitu ya, langkahnya, pijakannya mantep. Insya Allah nggak bakal nyemplung ke bawah. Siapa sifatnya orang yang seperti ini? Hadis riwayat Ad-Dailami, ya Rasulullah bersabda, athbatukum 'ala sirat. Perlu disampaikan ini nih. Orang yang paling teguh pijakannya berjalan di atas sirat nanti di hari kiamat adalah di antara kalian para umatku, kata Rasulullah, asyaddukum hubban, orang yang paling besar, yang paling kuat cintanya di antara kalian, li ahli baiti wa ashabi, kepada keluarga saya, kepada anak cucu saya, kepada sahabat saya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan sirat nggak bakal jatuh tuh. Nggak bakalan jatuh. Kalau kita terbalikin nih hadis mukhalafah, berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad. Hati-hati yang mulutnya lancang sama sahabat Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama istri-istri Rasulullah, sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafid, sama Abu Yazid Muhammad al-Maliki, dan para habaib-habaib. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh. Karena kata Rasulullah, yang paling jejak jalan di atas sirat, nggak bakal jatuh, yang mantep pijakannya, yang paling kuat cintanya kepada keluarga Rasul, kepada sahabat Rasul. Dikhawatirkan orang yang benci kepada mereka, yang lancang kepada mereka, itu paling potensi, paling rentan kepleset nyemplung ke dalam neraka jahanam. Nah, itu perlu umat Islam sadar akan keterangan-keterangan riwayat-riwayat seperti itu. Kita dengar apa yang disampaikan seorang ustadz tadi. Ya, itu merupakan satu yang harus kita waspadai atau kita berhati-hati dalam
menghadapi apa yang tersebar di media sekarang, yang itu menyangkut juga dengan politik ya. Cuman politik itu kan cuman di dunia ini hanya ketika seseorang atau satu kelompok itu memerintah. Setelah itu kita akan harus melanjutkan hidup kita lagi setelah itu sampai kita mati, dan setelah sampai kita bisa bagaimana caranya kita selamat sampai ke akhirat. Dan inilah fadilah kita kalau kita juga harus mengikuti saran dari Ustadz ini, dan memang seharusnya begitu. Kita hati-hati, kemudian kita sepenuh hati kita, kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, kita tahu bahwa Rasulullah adalah pilihan manusia, pilihan yang diciptakan sangat spesial untuk bangsa manusia ini, bahkan untuk seluruh alam, untuk makhluk-makhluk lain juga. Maka keluarga dan para sahabat ini adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah, berkorban sepanjang hidupnya, tidak mengambil sedikit pun kenikmatan dunia yang sebenarnya dengan mudah mereka bisa mendapatkan. Namun bukan itu tujuan hidup mereka. Tujuan hidup mereka adalah tujuan hidup dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya adalah keselamatan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam, tapi seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup dan seluruh alam. Walaupun apa yang difitnahkan kepada beliau akhir-akhir ini, kita harus sedikit atau lebih berat untuk memegang teguh lah. Kalau kita tidak bisa berkata baik kepada keluarga Rasulullah, lebih baik diam dan tidak ikut dengan orang-orang yang mencemooh Rasulullah, menghina Rasulullah dan keturunannya dan para sahabatnya. Ada yang mencaci, ada yang macam-macam. Kita tidak ikut-ikutan. Kalau kita tidak bisa membela, ya diam aja. Kita berdoa, akan langkah lebih baik kita juga melakukan sesuatu apa yang kita bisa. Kita sambung perjuangan beliau, kita dakwah apa yang kita bisa, bergabung dengan perjuangan-perjuangan yang ya semampu kita lah, mengajak kepada kebaikan. Jangan kita ikut menghancurkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan keluarga mereka, keluarga Rasulullah SAW. Kita mungkin harus mengambil peran lah. Sedikit banyak bisa kita mengklirkan, menjelaskan, kita mempelajari lebih baik tentang sejarah keluarga Rasulullah, sejarah para sahabat,
karena mereka adalah para pejuang awal. Mereka tidak mengharapkan sedikit pun keuntungan dunia, namun mereka hanya berjuang untuk akhirat saja. Mereka adalah manusia, bukan manusia dunia, namun mereka adalah manusia akhirat yang hanya singgah saja di muka bumi ini. Orang-orang yang takut akan yang takut kepada Allah, yang takut kepada apa yang diancam oleh Allah di akhirat nanti. Politik itu hanya sebentar, mungkin kita hanya mendapatkan kenikmatan sedikit dari, kalaupun itu ada, kenikmatan harta benda sedikit dan kenikmatan dalam pelampiasan amarah, mungkin amarah terhadap lawan politik, amarah terhadap yang berlawanan dengan apa yang Anda pikirkan. Itu hanya kenikmatan sebentar, tapi tersiksanya selama-lamanya. Tidak ada gunanya. Ya, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan beriman kepada Rasulullah, mengikuti ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, apa yang kita bisa sedikit demi sedikit, dan kita menjalankan sunnahnya dengan hikmah, bukan untuk menjelekkan orang lain, bukan amalan kita sebagai sebagai membuat kita baik dan orang lain buruk, bukan itu. Malah kita melihat kebaikan orang lain yang bisa kita contoh, seperti para sahabat dulu, bagaimana mereka saling cemburu ketika ada sahabat lain yang bisa beramal lebih dari yang lain, maka cemburu sahabat yang lain ingin beramal seperti dia. Bukan menjelekkan yang lain. Nah, itu suatu sifat yang dihindari oleh mereka, karena mereka takut akan siksa Allah di akhirat nanti. Kasih sayang bukan hanya sesama muslim, tapi juga ke seluruh umat manusia. Dalam segala hal, mungkin ya sebisa mungkin ya kita jalankan, dan mari kita hadapi hari-hari berat untuk tahun-tahun depan, tahun-tahun penuh ujian, tahun-tahun penuh cobaan, tahun-tahun yang dalam hadis disebutkan peristiwa-peristiwa besar seperti jatuhnya manik-manik, lepas manik-manik dari talinya itu, saling berurutan hampir sekalian, ya, antara satu sama lain akan sambung menyambung terus sampai keluarnya tanda-tanda besar. Mudah-mudahan kita bisa selamat, walaupun Nabi berkata bahwa hanya sedikit yang selamat, tapi kita berdoa agar kita termasuk dalam orang-orang yang selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi yang menonton. Mudah-mudahan bisa jadi teringat, saling mengingatkan, kita saling mengingatkan. Bila ada yang saran atau apa kekurangan, mohon diberi komentar. Mungkin ada ide apa yang perlu kita bahas untuk ke depan.
depan yang baik. Ya, bagi yang suka silakan di like, bagi yang tidak suka silakan di unlike, nggak masalah. Silakan kalau apabila Anda bersedia silakan subscribe channel ini agar kita ke depan bisa memunculkan video-video lebih menarik, lebih bagus. Kita berkunjung ke tempat-tempat yang istimewa mungkin ketika aktivitas kita bisa pembatasan sosial skala besar sudah dikurangi, tentu kita bisa melakukan meliput tempat-tempat yang istimewa, ya, menyalurkan, nikmati sedikit apa yang Allah berikan di dunia ini, rihlah atau apa. Ya, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share atau subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.